Hello everyone, today we're gonna talk about descriptive text. Eh, Kemarin-kemarin kamu udah belajar noun atau kata benda, terus ada verb atau kata kerja, terus ada adjective, kata sifat, terus juga pernah belajar bikin kalimat menggunakan simple present tense. Nah, sekarang kita udah mulai masuk ke teks. As you know, sebagaimana yang kamu ketahui, teks itu ada judulnya dan ada isinya. Nah, untuk isi pun ada bagian pembuka, ada isi, dan ada bagian penutup. Oke, jadi sekarang kita udah mulai belajar teks itu sendiri. Nah, sebenarnya teks itu ada banyak ya jenisnya, bukan hanya deskriptif teks aja. Dan untuk ujian-ujian bahasa Inggris, ujian kelompok bahasa Inggris seperti ujian nasional atau ujian masuk universitas, itu pada umumnya isinya adalah tentang teks. That's why kamu harus benar-benar memperhatikan dengan baik pelajaran ini. Nah, nggak mungkin kan sekali belajar teks langsung dihadirkan ke semua jenis teks itu, pasti dihadirkan dulu satu-satu. Ketika dihadirkan satu-satu, kayak sekarang kan deskriptif teks ini, tolonglah perhatikan dengan baik. Kamu harus benar-benar menguasai yang deskriptif teks itu apa, sehingga nanti di kelas 2 kamu bisa lanjut lagi ke teks yang selanjutnya. Dan teks itu banyak ya, bukan satu aja, banyak. Oke. Sebelum kita masuk ke descriptive text, apa sih descriptive text itu? Miss ingin ngajak kalian dulu mengingat game yang udah kita lakukan di awal semester 2 dulu, yang game Draw Your Monster. Untuk agar kamu ingat kembali, Miss akan lihatkan cuplikan videonya berikut. Jadi, di game Draw Your Monster, kalian satu kelompok kan ada satu orang yang akan bertugas menjadi drawernya, the drawer yang akan menggambarkan monster itu seperti apa di papan tulis, dan yang sisa kelompok ada yang 3 orang, ada yang 4 orang, itu yang sisanya akan mendeskripsikan kata-kata monster kamu itu seperti apa bentuknya. Apakah matanya 3, hidungnya panjang, atau hidungnya seperti apa, terus mulutnya gimana. Nah, gitu kan ya yang kita lakukan kemarin. Nah, kira-kira kalau kemarin itu kan kamu deskripsikan dengan kata-kata, kamu melakukannya secara lisan, kamu mendeskripsikan. Yang satu menggambar dan yang satu mendeskripsikan. Menggambar menggunakan marker ya, mendeskripsikan menggunakan kata-kata. Nah, seandainya yang si tukang deskripsikan kemarin itu dijadikan ke bentuk teks tulisan, dituliskan apa yang kamu bilang kemarin, itulah yang disebut dengan descriptive text. Nah, itu ya. Jadi descriptive text itu teks yang isinya menggambarkan sesuatu, bisa jadi orang, bisa jadi benda, bisa jadi tempat. Contoh yang paling sering kamu temukan adalah ketika kamu kehilangan sesuatu, atau berita kehilangan, ada orang hilang, pasti dibilang terakhir kali dia pakai baju berwarna ini, terus matanya seperti ini, di pipinya ada tai lalat, bibirnya gini, hidungnya seperti ini, tingginya berapa gitu kan. Nah, itu dia gendut apa kurus. Itu dia yang contoh deskriptif teks yang paling sering kamu temukan dalam kehidupanmu sehari-hari. Atau misalnya ketika kamu kehilangan sesuatu, ibu nampak pensil aku nggak, warnanya hitam, di ujungnya ini. Atau kamu kehilangan pena di sekolah, pena aku mana, ada bekas gigitanku loh di ujungnya. Nah, itu dia, itu ketika kamu, itulah yang contoh yang bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari tentang mendeskripsikan sesuatu. Oke. Ketika kamu mempelajari sebuah teks, ada 3 poin penting yang harus kamu perhatikan. Apapun itu teksnya, baik deskriptif teks ataupun teks-teks yang akan kamu pelajari di kelas 2 ataupun kelas 3 ataupun di SMA nanti. Yang pertama yang harus kamu perhatikan adalah purpose atau fungsi dari teks tersebut. Untuk apa sih teks itu dibuat gitu? Apa tujuan si penulis untuk membuat teks itu? Itu sering keluar di ujian loh, pertanyaan seperti itu. The writer writes the text to, penulis menulis teks itu untuk apa gitu. Oke, nah yang kedua ada karakteristik atau ciri-ciri dari teks tersebut. Terus yang ketiga ada strukturnya, apa susunan teks itu. Misalnya kalau kamu bikin surat kan ada
ada Miss nampak kemarin salam pembuka, ada tanggal, nah gitu ya. Di teks juga ada bagian-bagiannya seperti itu. Jadi kamu nggak bisa bikin teks langsung bikin kayak gitu aja, nggak bisa. Ada aturan-aturannya. Oke, kita masuk ke yang pertama, purpose atau fungsi dari teks, dari sebuah teks. Dan di sini yang kita pelajari adalah descriptive text. As you know, sebagaimana yang kamu ketahui, descriptive text itu mendeskripsikan sesuatu. Oke, jadi purpose atau fungsi dari descriptive text adalah to describe particular person, place, or things. Untuk mendeskripsikan seseorang, suatu tempat ataupun benda. Nah, di sana kan Miss bikin kan particular ya, to describe a particular person. Particular, kenapa ada particular di sana? Nah, particular itu maksudnya spesifik, tertentu. Lawannya adalah general, umum. Maksudnya gini, ketika kamu kemarin mendeskripsikan monster kamu, kan meskipun monster itu sama-sama punya mata, ada kepalanya, ada badannya, tapi kan bentuknya beda-beda kan ya. Matanya gimana, hidungnya gimana, mulutnya gimana. Nah, monster kelompok 1 kan beda dengan monster kelompok 2. Itulah yang dimaksud dengan spesifik, particular. Jadi dia berbeda dengan yang lainnya, bukan umum, bukan general. Nah, kalau mau dikasih contoh langsung, misalnya gini, ada 2 teks. Teks yang pertama, judulnya Kitty My Cat. Di teks itu Miss tuliskan that I have a cat. Miss punya seekor kucing, bulunya berwarna putih, ekornya panjang, terus dia suka makan ikan. Dia punya bekas cakaran di matanya. Nah, itu teks yang pertama. Teks yang kedua judulnya The Angora Cat, kucing Angora. Kucing Angora adalah satu jenis kucing yang berbulu lebat misalnya. Biasanya bulunya warnanya ini. Terus misalnya lagi biasanya umurnya sekian sampai sekian. Nah, itu ya. Antara 2 contoh teks itu, yang si Kitty My Cat itu adalah spesifik, hanya ketika Miss deskripsikan yang tentang si Kitty itu bagaimana warna bulunya, itu kan tidak mungkin tidak sama kan? Mungkin berbeda dengan kucing-kucing yang lainnya. Kalau tadi si Kitty Miss punya bekas cakaran di mukanya, ya kucing lain kita nggak tahu kan apakah punya ataukah enggak gitu. Nah, itu dimaksudkan dengan spesifik. Terus yang kedua, yang si Angora Cat, ketika kita bilang kucing Angora gini, nah itu kan berlaku untuk semua kelas kucing Angora. Oke, itulah yang dimaksud dengan spesifik. Jadi yang tujuan dari descriptive text itu dia spesifik objek yang dideskripsikannya, karena dia beda ya. Sebenarnya teks yang menggambarkan sesuatu itu ada 2 jenis teks, ada deskriptif sama report. Report ini nanti akan kalian pelajari. Nah, bedanya kalau report ini dia yang dideskripsikannya yang general, seperti contoh yang Miss kasih yang di Angora Cat tadi. Oke, nah yang kedua adalah, kalau yang pertama tadi adalah purpose atau tujuannya, yang kedua ini adalah ciri-ciri dari teks deskriptif itu apa. As you know, gini, dulu kan kita udah belajar simple present tense ya. Udah ada suruh kamu tampil ke depan jelaskan simple present tense itu apa. Semoga aja kamu masih ingat bagian yang ini. We use simple present tense when we want to talk about first habit. The second one is to tell general truth, and the last one is to describe something. Nah, berarti untuk ketika kita ingin mendescribe sesuatu, ketika kita ingin menggambarkan sesuatu, kita menggunakan simple present tense. Di descriptive text itu pada umumnya yang kita gunakan adalah SPT atau simple present tense. Pada umumnya ya, kita boleh menggunakan tenses yang lain, tapi yang sering digunakan di sana adalah simple present tense. Dan karena kita menggunakan simple present tense, of course kata kerja yang sering muncul pada descriptive text adalah kata kerja bentuk pertama. Nah, di sini Miss kasih 2 contoh teks 1 dan teks 2 yang judulnya sama-sama My Dog. Tapi salah satunya adalah descriptive text dan yang lainnya bukan descriptive text. Yang manakah yang descriptive text? Itu adalah teks yang pertama. Nah,
Dengan baca teks yang pertama ini, kita bisa membayangkan si Choco itu bentuknya seperti apa. Bahwasanya dia punya brown fur, dia punya bulu yang berwarna coklat, dan furnya itu sangat soft, sangat lembut. Dan ini kebiasaan dia. Terus juga ada dia punya long tail, dia punya big body. Nah gitu, dengan baca deskriptif teks kita bisa membayangkan bentuk si Choco itu seperti apa. Sementara kalau yang di teks 2 dia cuma bilang pengalamannya ketika dia mengadopsi si Choco gitu. Ya kan? Dia bilang I adopted him last year. I still remember the day when I went with my dad to the pet shop. I'm sorry, ini sebenarnya my dad ya. Nah, gitu. Jadi selanjutnya kita lihat lagi kan ciri-ciri dari deskriptif teks itu. Tadi kita udah tahu bahwasanya ciri-ciri dari deskriptif teks adalah sebagian besar yang digunakan adalah kata kerja bentuk pertama. Yang mana aja dia? Di sini ada love, ada has, terus juga ada likes. Nah, gitu. Itu dia. Di sini digunakan kata kerja bentuk pertama. Sementara pada teks yang kedua itu ada when. Itu when bukan kata kerja pertama tapi kata kerja kedua. Ada so juga kan, so ada kata kerja kedua bukan kata kerja pertama. Nah terus di descriptive text karena dia mendeskripsikan sesuatu berarti juga banyak ada kata sifat di sini. Apa aja dia? Seperti brown tadi, seperti soft dan long, big. Nah gitu dia ya, karena di descriptive text dia mendeskripsikan sesuatu, dia menggambarkan sesuatu, bagaimana bentuknya. Oke. Nah, Miss Rasa, Miss tutup dengan ini aja. Tentunya ada tugas ya, tolong dikerjakan tugasnya masing-masing so I can tell whether you understand or not. Jadi Miss bisa tahu kamu benar-benar paham gak sih sama pelajarannya. Oke. Sampai jumpa semuanya, stay safe and stay healthy ya.